Itu yang saya tahu itu sebenarnya ini sudah diterapkan lama di Finlandia. Jadi tidak ada PR di sana. Anak-anak itu enjoy sekolah. Makanya kadang-kadang ya mungkin bapak-bapak pernah ya putranya itu mogok tidak mau sekolah. Terlalu banyak PR itu. Apalagi gurunya kalau menghadapi anak yang tidak ngerjakan PR langsung main hukum saja. Anak semakin ketakutan sekolah. Iya. Coba kalau anak itu misalnya, ayo nak sekolah di sini main-main, anak seneng gitu, sekolahan seneng, semangat gitu. Tapi kalau di sekolah itu ditakut-takuti dengan tugas-tugas yang berat itu, masya Allah. Alhamdulillah Ustaz, ini sudah rehat sejenak tadi. Alhamdulillah. Kita tadi sempat nyenggol-nyenggol masalah. Ternyata penting bahwa pendidikan itu harus ada. Nyenggol itu nyepil ya berarti. Nyepil. Jadi tahu nyepil ya. Ya silakan kita senggol lagi. Ya kita senggol. Nanti pulang saya juga nyenggol. Pendidikan itu penting untuk studi banding. Oh iya. Nah, studi banding. Jadi agar kita tahu juga perkembangan sejauh mana pendidikan ini, apakah sudah tepat, perlu ada upgrade atau seperti apa. Nah itu tadi Ustadz sempat menyampaikan bahwa di Saudi pun juga memberlakukan untuk bisa studi banding di luar negeri yang lain. Jadi yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terkait dengan dunia pendidikan khususnya di madrasah diniyah atau pesantren, ya insya Allah saya berbaik sangka bahwa mereka-mereka yang ada di dalamnya, baik pengurusnya maupun pendidiknya ataupun karyawannya, selalu membuka diri dari masukan dari luar pesantren atau masukan dari pesantren yang lain. Bahkan beberapa pesantren itu ya menjadwalkan adanya studi banding. Contohnya pesantren kami Ponpes Al-Imam At-Tirmidzi itu ada studi banding ke beberapa pesantren. Hasilnya itu kita simpulkan, lalu yang pas untuk pesantren kami kita pakai. Memang kami tidak bahasanya tidak ngeblat langsung satu pesantren, tidak. Tapi kami ambil beberapa hal yang cocok untuk pesantren kami, yang pas dengan visi misi pesantren kami, kemudian kita aplikasikan di pesantren. Contohnya kami sudah studi banding ke beberapa pesantren, contohnya pesantren Al-Um yang ada di Malang. Kemudian pesantren Hidayatullah yang ada di Malang juga, ada Kutab juga. Kemudian ini insya Allah mau studi banding ke Semarang ini. Insya Allah sudah ada rencana. Adapun pesantren-pesantren di sekitar Kediri, kami tidak perlu studi banding karena saya terlibat langsung di pesantren-pesantren itu. Sehingga saya tahu persis ya mana yang bagus, mana yang pas untuk pesantren kita ambil. Lalu kita aplikasikan di pesantren kita. Dan itu menjadi hal yang wajib menurut saya. Jadi pesantren menerima masukan dari luar, kemudian melakukan studi banding untuk perkembangan pesantren ke depan lebih baik lagi. Seperti itu. Iya. Baik Ustaz. Nah, tadi kan kita bicara sebelum kita mulai ya, saat kita rehat tadi tentang Saudi Arabia. Iya. Mungkin ada yang mau tanyakan? Boleh Ustaz. Iya. Kan Ustaz sudah cukup lama mungkin di Saudi dan sempat berkarya juga di Saudi. Mungkin bisa disampaikan ke kita Ustaz. Jadi alhamdulillah ya, sejak kurang lebih sekitar Oktober 2008 saya masuk kerajaan Saudi Arabia. Tepatnya saya diberi kesempatan untuk belajar di Makkah Al-Mukarramah ketika itu. Sehingga saya mulai mendapatkan banyak pengalaman pendidikan, mulai dari perguruan tinggi maupun pendidikan dasar sekalipun. Dan alhamdulillah 4 orang anak saya sempat mengecap ya pendidikan ya, merasakan pendidikan di Saudi Arabia kurang lebih 4 tahun lah mereka sekolah di sana. Itu saya rasakan sendiri bahwa Saudi itu bukan kerajaan yang menutup diri, tidak. Bahkan ada beberapa sistem yang mereka pakai, di antaranya itu yang saya tahu di pendidikan dasar ya. Mereka sudah mulai menghapuskan yang namanya pekerjaan rumah, PR itu. Tidak ada PR di sana. Ya, tidak ada PR. Jadi di sana itu tugas itu dikerjakan di sekolah, dibimbing oleh gurunya.
Ada tugas pribadi, ada tugas kelompok itu ada tetap. Tapi tidak ada tugas di rumah. Nah ini seperti kurikulum merdeka ini Ustaz ya. Ya mungkin seperti itu. Saya yakin Indonesia mulai ke arah sana, ya menuju ke arah sana. Itu yang saya tahu itu sebenarnya ini sudah diterapkan lama di Finlandia. Jadi tidak ada PR di sana. Anak-anak itu enjoy sekolah. Makanya kadang-kadang ya mungkin bapak-bapak pernah ya putranya itu mogok tidak mau sekolah. Terlalu banyak PR itu. Iya. Apalagi gurunya kalau menghadapi anak yang tidak ngerjakan PR langsung main hukum saja. Anak semakin ketakutan sekolah. Iya. Coba kalau anak itu misalnya, ayo nak sekolah di sini main-main, anak seneng gitu. Sekolahan seneng, semangat gitu. Tapi kalau di sekolah itu ditakut-takuti dengan tugas-tugas yang berat itu Masya Allah. Di Saudi itu untuk anak laki-laki, banin namanya di sana, anak laki-laki dan anak perempuan bana itu berbeda konsepnya. Jadi anak perempuan kebanyakan dilatih skillnya. Oh gitu. Iya. Kalau anak laki-laki banyak menghafal di sana memang. Anak perempuan saya itu loh jarang disuruh menghafal. Kalau anak laki-laki saya sering. Sejak kelas 1 sudah menghafal syair-syair di sana. Kalau di sini lagu-lagu ya di sana syair-syair. Kemudian kalau anak perempuan di sana itu banyak prakarya. Kalau di sini dulu zaman kita dulu apa? Membuat apa begitu ya. Menumbuhkan kreativitas. Iya. Dan itu disuruh dikerjakan di rumah dengan uminya katanya. Jadi dikerjakan dengan ibunya. Tapi mudah kok. Kadang-kadang ya membuat ini. Jadi membuat beli seperti kertas yang lebar itu apa? Kertas Manila ya. Oh iya. Kertas Manila. Dibikin. Nanti di situ dibikin bentuk seperti manusia tapi nggak persis manusia. Ditulisi Abi. Terus ini Umi, ini anaknya. Itu untuk menjelaskan apa namanya satu apa keluarga utuh misalnya seperti itu. Iya. Jadi di sana sudah lama tidak ada PR sejak anak-anak saya sekolah di sana. Jadi anak saya sekolah kelas 1 SD sampai sekarang sudah SMA loh. Iya. Tidak ada PR di sana. Nah, ini mungkin nanti bisa disampaikan Ustaz. Ya ini mohon maaf ya. Anak saya beberapa waktu yang lalu kurang lebih setahun yang lalu itu ada yang kelas 2 itu anak nomor 6. Kelas 4 anak yang nomor 5, terus kelas 6 anak yang nomor 4. Itu istri saya itu ngerjakan PR kadang-kadang sampai lebih dari jam 12 malam. Loh iya. Saya menemani, saya pulang pengajian, istri belum tidur. Mi tidak segera tidur. Ini loh PR-nya belum selesai loh Bi. Sudah anaknya suruh tidur. Biar nanti Umi mengerjakan, nanti besok anaknya tinggal nulis. Jadi bangun pagi itu ngerjakan PR sambil makan. Disuapin uminya sambil ngerjakan PR. Nah ini kan sangat membebani bagi anak. Ini sekolah ibunya Ustaz. Sekolah ibunya. Iya. Yang susah bapaknya. Ibunya masih sekolah terus bapaknya kelindran. Bapaknya itu terlantar itu. Ya. Ibunya sekolah ya. Iya. Baik. Ternyata dan generasi yang dimunculkan muncul lahir dari pendidikan yang seperti itu ya bisa kita lihat sekarang Saudi seperti apa, nah, di kita pun seperti apa gitu ya Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Nah, tadi ada titipan Ustaz. Ya, silakan. Kembali ke beberapa topik poin yang sebelumnya. Iya. Omong enak itu gini Ustaz. Kita itu kalau nyekolahkan anak di pesantren itu hitung-hitungan Ustaz. Iya, hitung-hitungan. Nah, ada banyak orang itu kalau biayanya tinggi begitu ya. Kuliah itu jor-joran Ustaz. Nah, kamu kuliah di mana? Mau di sini support wes loss. Seharusnya mungkin pemikirannya sama saja seharusnya karena investasi anak untuk yang di di pondok ini juga investasi jangka panjang yang tak berujung gitu Ustaz. Iya. Gitu Ustaz. Saya paham ini nampaknya kalau saya amati ada dua kubu. Oh iya Ustaz. Kubu pertama menilai sekarang ini pondok pesantren jual mahal. Ada yang mengatakan pondok pesantren tempat bisnis katanya. Iya. Tapi tidak ada yang tuduhan ini diarahkan ke sekolah-sekolah umum. Kok tidak ada yang mengatakan UI jual mahal? Oh iya. UI tempat bisnis tidak ada, UGM juga tidak ada. Loh saya dengar ini benar apa tidak? Coba kalau salah, lo enggak. Saya mau ngomong dulu. Tolong kalau salah, Lek Sigit juga Pak Bagas, tolong dan ditegur saya. Benar tidak? Kedokteran itu paling murah itu masuk 750 juta katanya. Iya. Bahkan ada yang M sudah. Benar nggak itu? Ratusan juta pokoknya. Saya dengar malah 750 juta masuk kedokteran ini.
Itu. Ada yang 250 juta itu harus menyertakan surat keterangan tidak mampu dan seterusnya. Nanti begini dan begitu banyak. Jadi ratusan juta. Jadi kalau masuk pesantren hanya 30 juta. Kemudian 30 juta itu kembali kepada anak kita. Itu ya bukan tergolong mahal lah. Ya tidak tergolong mahal. Apalagi di pesantren pesantren kami ini. 5 jutaan uang masuk. Itu semuanya kembali. Kasur, bantal, buku gratis dan seterusnya. Ya kembali kepada kita. Ya seperti itu. Insya Allah ya. Kalau pesantren itu belumlah dikatakan mahal, itu tidak sebenarnya. Kalau ada yang mengatakan begini. Misalnya, saya hitung ini pesantren pendapatannya besar. Itu hitungan matematik. Coba lihat pembukuan pesantren. Berapa yang nunggak, berapa yang bayarnya separuh, ya tak? Setelah itu lihat di pesantren itu jangan dianggap hanya ada guru. Pesantren itu satu rumah yang di situ ada pengajar, ada karyawan administrasi, ada petugas kebersihan, ada listrik, tukang masak, bayar listrik dan seterusnya. Itu kalau dirinci habis. Penghasilan pesantren dari santri itu habis. Bahkan mohon maaf, di pesantren kami boleh dikatakan 50% itu donasi dari kaum muslimin. Dari donatur-donatur. Pemasukan santri itu bahkan kurang dari 50%, kurang. Artinya jadi pesantren itu sebenarnya itu pendapatannya banyak, Ustaz. Banyak minusnya maksudnya. Tapi mudah-mudahan lah. Kalau saya tetap optimis, tafaulan ya kepada Allah. Dan kita selalu rojak berharap kepada Allah. Insya Allah Allah akan menolong hamba-hambanya yang menolong agamanya. In tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong Allah, itu menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kalian. Tinggal tunggu waktu saja Allah menolong kita insya Allah. Amin Ustaz. Iya. Alhamdulillah, ya, kita juga berusaha dari Hello Family menyadarkan bahwa pendidikan agama itu seberapa penting, lebih besar pentingnya daripada pendidikan maaf yang tadi katanya mahal dalam tanda kutip. Nah, kita pelan-pelan menyadarkan bahwa kecondongan kita untuk kepada agama itu lebih besar daripada kecondongan kita tanpa mengesampingkan pendidikan yang umum. Insya Allah begitu ya Ustaz. Insya Allah. Sepertinya saya kehabisan pertanyaan Ustaz. Ini ada yang sempat disinggung ya, yang sudah masuk ke HP saya, WA saya. Adalah beberapa pesantren yang perlu mungkin dimunculkan ke publik ya. Silakan Ustaz. Yang recommended ya mungkin begini. Ya tentu pesantren kami dulu ya dulu kan ya. Ya, monggo tafadhal. Enggak apa-apa toh. Nanti pesantren yang lain juga kita kaji satu persatu. Mungkin diselipkan lah. Ini sepilan ya. Betul. Jadi ini mungkin profil singkat dari pondok pesantren kami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pondok pesantren kami namanya adalah Pondok Pesantren atau Ma'had Al-Imam At-Tirmidzi, yang mana terletak di Dusun Jombangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah rintisan ini sejak kami menerima tanah wakaf itu di akhir 2017 setelah saya pulang dari Kerajaan Saudi Arabia, mulai pembangunan kurang lebih 2018 awal. Dan insya Allah lantai 1 semuanya jadi, ada masjid, ada kamar mandi, ada rumah ustadz, ada kantor, ada 3 kelas itu. Waktu itu kurang lebih hampir 1 tahun. Jadi di akhir 2018 kita sudah bisa menerima santri waktu itu. Dan alhamdulillah pesantren kami dari awal kami merintis, sekarang semua jenjang pendidikan sudah ada. Jadi sudah ada jenjang PAUD, pendidikan anak usia dini, namanya Sekolah Saudi Buah Hati, Sekolah Anak Usia Dini Buah Hati namanya. Kemudian kita juga punya jenjang SD, namanya SDI At-Tirmidzi, Sekolah Dasar Islam At-Tirmidzi. Kemudian kita juga punya jenjang SMP dan SMA Tahfidz Plus, yang mana anak-anak selain belajar agama, mulai menghafal Quran, belajar bahasa Arab dan seterusnya, mereka juga belajar ilmu-ilmu yang lain. Sebagian kami titipkan di sekolah-sekolah yang ada di Pare, sekolah agama yang ada di Pare. Sebagian kami titipkan untuk mengambil paket. Ya, paket apa itu? Untuk SMP B sama C ya, sama SMA. Nah, kemudian kami juga punya jenjang pendidikan untuk perguruan tingginya. Kami punya Ma'had Ali namanya, pesantren tinggi.
Ya, lama kuliahnya 4 tahun, 8 semester. Untuk mata ini boleh sekaligus kita belajar di universitas atau kampus-kampus yang ada di Pare. Alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan Institut Agama Islam Hasanuddin Pare, yang mana kampus ini menaungi untuk fakultas-fakultas diniyah agama. Sementara ini mahasiswa kami belajar di satu prodi Pendidikan Agama Islam. Kemudian kita juga kerjasama dengan Universitas Kahuripan. Ternyata Kahuripan itu di bawah Lirboyo itu. Masya Kami Allah. kerjasama dengan itu. Jadi yayasannya di bawah Lirboyo Kediri. Makanya cepat dapat ini. Sekarang sudah universitas. Tidak mudah loh dapat langsung universitas. Iya, itu. benar-benar. Ustaz. Karena Lirboyo kan punya link-link yang pemerintah. Mereka banyak kenal dengan pejabat-pejabat. Nggih. Jadi alhamdulillah ada yang sekolah di situ di Fakultas apa manajemen Mas ya? Ekonomi, Fakultas Ekonomi, jurusan manajemen. Alhamdulillah ada yang sekolah di situ. Insyaallah. Jadi ini bentuk apa kerjasama kami ya. Dan ini saya sampaikan ya, mungkin pesantren kami ini termasuk salah satu pesantren yang bisa dijadikan pilihan, referensi. Adapun keberhasilan saya rasa begini ya. Yang penting kita ini betul-betul pasrah tawakal kepada Allah. Nggih. Anak kita insya Allah akan berhasil. Alhamdulillah. Tidak hanya sekolah di pesantren kami, di pesantren yang lain, bahkan anak sekolah umum pun, kalau agamanya dididik dengan baik juga akan berhasil. Jadi kalau saya sih tidak terlalu ini ya. Nggih. Jadi saya rasa semua pesantren punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nggih. Tinggal anak kita ini lebih kerasan di mana, lebih ya semangat belajarnya di mana. Ya. Silakan saja. Nggih. Ya itu profil singkat dari pesantren kami, insya Allah ya. Silakan kalau ingin tahu lebih datang ke pesantren kami, insya Allah. Mungkin sekarang ini untuk masuk ke pesantren kami ini paling mudah dan paling ringan biayanya, insya Allah ya. Tapi bukan berarti pesantren kami fasilitasnya rendah, tidak. Kelas-kelasnya sudah ber-AC. Ya. Jadi walaupun murah, kelas-kelasnya tetap sudah ber-AC ya. Nah, untuk kapasitas Ustaz. Kapasitas sementara dibatasi ya. Satu kelas itu hanya kita menerima maksimal 15 santri. Ya maksimal. Karena keterbatasan gedung-gedung kita ya. Nggih. Fasilitas penunjangnya. Nah, sekarang Insya Allah ke depan kita lebih perbanyak lagi. Masya Allah. Sementara satu kelas ya. Satu kelas ya. Sementara. Nggih. Jadi SMP satu kelas, SMA juga satu kelas. Oke. Ya, satu kelas itu satu kelas putra, satu kelas putri. Putra putri kita pisah. Jadi jaraknya kurang lebih ya 20 meter antara putra dengan putri kita pisah. Oke, baik. Iya. Baik, Masya Allah. Saya Untuk total pengajarnya Ustaz? total pengajar lebih dari 30. Sekarang ini sudah sampai sekitar 35 orang pengajar dan karyawan ya totalnya. Masya Allah. Ya. Ya, kalau total santri? Total santri Hingga kalau saat total semua ya. Ya, semua. Plus yang pulang-pulang itu ya lebih dari 100 ya. Masya Allah. Gitu. Yang tinggal semuanya total yang apa itu kurang lebih sekarang ini sekitar 30-an ya putra putri. Nggih. Kemudian yang pulang itu yang paling banyak itu. Nggih. Yang pulang mereka pulang pergi. Dan kebanyakan mereka memang hanya belajar diniyah saja. Umumnya belajar di sekolah-sekolah madrasah yang ada di sekitar Pare. Nggih. Mereka datang ke kami sore nanti menjelang maghrib pulang. Oh, Masya Allah. Minimal dapatlah beberapa pelajaran ala pesantren. Ya mereka setidaknya sudah mengenal dunia pesantren ya. Mudah-mudahan nanti kalau mereka sudah mulai tumbuh dewasa dan mereka lebih ingin lagi tinggal di pesantren. Ya. Kalau santri paling jauh Ustaz? Dari Santri paling jauh sementara ini dari Padang, Sumatera Barat. Ada dari Padang, Sumatera Barat. Dari mana lagi Mas Ozi? Yang paling jauh ada dari Bekasi ya. Ada dari Bekasi ya. Iya. Ada dari Madura, ya, dengan podcast ini nanti mungkin informasi dari Goa, ada dari Goa Sulawesi ya. Sulawesi ada. Ya. Baik. Kemarin mau datang dari Sumatera Utara Medan, tapi belum, masih menunggu rezeki untuk bisa berangkat. Jadi kadang-kadang mereka itu perjalanannya kan butuh biaya banyak, ya lebih dari 1 juta. Jadi mereka kadang-kadang menunggu biaya untuk bisa berangkat, tapi sudah berazam untuk datang ya. Iya seperti itu. Semoga dengan disampaikannya profil ini di podcast ini, insya Allah nanti menjadi jalan untuk bisa ke pondok pesantren Imam Mudah-mudahan ya. Untuk kontak personnya Ustaz? Oh ya, kontak personnya itu
biar masuk usia jadi dikte mas saya mas. Ya Nanti nomornya. bisa hubungi siapa? Iya. Nah, gitu. Terus mulai pendaftaran untuk buka kembali itu? Ini sudah mulai pendaftaran. Mulai ya, Iya, Ustaz, ya, ini sudah ya? mulai ada santri yang mendaftarkan. Masya Ya. Allah, oke. Jadi beberapa pesantren sudah ini menangkap bola lebih cepat ya. jadi ini lebih cepat. Jadi mulai September ini sudah mulai pendaftaran. Berapa nomornya? 0821 ya. Oke. 3115 0607. Kita ulangi 0821 3115 0607. Ya. Masya Allah. Itu nomor yang bisa dihubungi nanti. Iya. Ustaz. Oke, Atau datang langsung. datang langsung. Iya, lebih biar, baik. Masya Allah bisa Nanti langsung bisa ketemu. bertanya-tanya lebih banyak lagi. Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada tim Hello Family. Alhamdulillah Ustaz. Ini profilnya Ustaz G. Iya. Nah, ini bisa diakses langsung di Iya, Instagram. insyaallah. Profil ya, ini profilnya ya. Di IG At-Tirmidzi Pare. Nggih, bisa langsung di-follow. Nah, itu bisa dilihat nanti mungkin profil kemudian Iya. kegiatan-kegiatan hariannya. Insyaallah ini bela diri nih, kempo ini, anak-anak ini lah. Oh. Kita melatih fisik, jadi bukan hanya kita mengajarkan menghafal Al-Quran, bukan hanya itu. Nggih, nggih. Ini ada anak-anak belajar membaca kitab ya. Oh. Ya, Ini ruang ber-AC Ustaz G. Iya ber-AC nih. Coba dilihat kan yang ada AC-nya kelihatan. Ber-AC itu dan ya ber-AC semuanya di situ. Ya. Yang kelasnya semua ruang kelas kita ber-AC kalau ruang kelas kita semuanya. Nah, ini ada Ini ada camping ini. Ini jadi anak-anak juga melakukan bersih-bersih ini. Ini bawa tas kresek mereka bersih-bersih. Ini macam sambil main di air terjun ini. ini yang moto sama nyuting Mas Fauzi. Ya, ya. Oh, nggak basah beliau ini ya. Insyaallah. Sayang sekali. Anti air. ini lah, cari sampah-sampah ini. Jadi bawa kresek ini membersihkan sampah yang berserakan di tempat-tempat wisata. Jadi kita Ini biasa kegiatannya berapa kali dalam 1 tahun? ya ini setahun kurang lebih 1-2 kali, maksimal 2 kali ya. Nah, ini mereka pakai baju biru itu tulisannya TRR itu. Apa itu Tim artinya? resik-resik. Oh, tim resik-resik. Jadi kami terinspirasi dengan Pandawa, apa? Pandawara. Oh, Pandawara. Dari Bandung itu loh, anak-anak muda dari Bandung. Nah, sekarang kami kalau ketemu kotoran langsung diambil, dipungut oleh santri-santri. Ya. Dipungut nanti dikumpulkan. Kemarin dapat beberapa tas itu besar itu. Ya. Berapa hari ini Ustaz kegiatannya? Ya 2-3 hari maksimal. 2-3 hari, Itu. ya. Lihat sampah-sampahnya yang berserakan di tempat-tempat wisata itu. Ini untuk para santri sempat ditanyai nggak apa yang jadi pelajaran dari mereka setelah? Oh iya, iya. Mereka ya banyak lah komentarnya bagus-bagus. Rata-rata ya memang ini latihan kemandirian. Ini saya Selain Ustaz Isra. si gendut ya. Ustaz gendut ya. Coba turun aja sudah mau guling. Mau guling saya. Itu tadi yang ada bersih-bersihnya ada mana ya? Yang atas lagi. Lah ini nih coba. Ini langsung ke sungai langsung ini. Lihat ini. Ada yang mau muntah karena ada kotoran-kotoran di situ, lihat ini. Lah ke sungai langsung. Jadi kita mencontoh Pandawara dari Bandung ini. Nanti insya Allah ya di sekitar pesantren kami akan kita bersihkan seluruh sungai dan selokan. Masya Allah. Setelah itu kita pasang banner-banner tidak boleh membuang sampah sembarangan. Setelah itu kita tebir benih. 6 bulan lagi kita tulisi bisa mancing di sini. Baik, kita Nanti tunggu insya Allah Ustaz nanti. wisata tirta nanti. Iya, Yang suka mancing-mancing boleh bisa sana dan nanti Iya, bawa pancing nanti. Ya. Kita tunggu nanti Ustaz. Tapi mampir ke Tirmidzi dulu dan. Oh iya. Iya, bawa sate Ponorogo. Ya, itu. Ini bersih-bersih nih. Nanti ya dapat banyak sampahnya itu. Ya. Ya kita berupayalah membantu masyarakat ini. Iya. Terkumpul banyak sampahnya, lihat itu banyak sekali. Ya Masya Allah. Ini belum seberapa ini. Kalau kita keliling seluruh desa aja, Insya Allah. Ya ini bentuk peran kami di masyarakat ya. Jadi pesantren bukan hanya menghafal dan seterusnya, tapi juga ke masyarakat kita butuh apalagi ya yang perlu dia. Jadi yang Mungkin gedung atau iya. Terus ini yang itu. Ini Ustaz. penukaran uang. Jadi bentuk kepedulian kami setiap Ramadan, di akhir Ramadan kita penukaran uang tanpa riba ini. Oh ini Masya Allah ini banyak yang apa? Sangat antusias ya. Ini tuh lihat sampai mengantri ini.
Iya. Nah, itu. Tim kami banyak, tim kami juga mengantri nih, Masya Allah. Tapi kami tetap menjaga lalu lintas ya dan ya, jadi tidak mengganggu lalu lintas ini, Masya Allah. Saya ceramah di sini nih pakai mikrofon ya lah, itu ceramah saya. Itu saya ceramah di situ. Itu Kreatif sekali. iya, Masya Allah. Iya. Seperti itu. Baik, nanti mungkin Ya, bisa insya dicek Allah, langsung ya. insya Allah, ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Baik, ya. jazakallah khair, Ustaz. Barakallah. Oke, sekian kita cukupkan podcast kita kali ini, Ustaz. Jazakallah khair atas Wa anta kadzalik nih. Matur sangat. Saya terima kasih kepada semuanya. Le Indro, kemudian Mas Bayu, kemudian dan Bagas, Le Sigit, Pak Haji Baidowi dan Mas Fauzi yang telah menemani kita membersamai Amin. dari awal tadi ya sampai sekarang. Alhamdulillah. Terima kasih juga Le Sigit nggih. Alhamdulillah pun warek kula ini. Masyaallah ini. Langsung disuguhi sarapan ya. Pas dereng sarapan ya kula. Nggih, masyaallah. Oke, insya Allah ke depan nanti. Jadi kita ini kontak hati dari hati ke hati kontak ya. Kok yang ngerti lek kula tesih dereng sarapan, gawe sarapan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, nanti insya Allah ke depan kita akan ambil profil beberapa Insya Allah rujukan ya, di iya, Ustaz ya. insya Allah. Ke pesantren-pesantren yang lain. Iya, insya Allah. Nanti kan untuk ke penerimaan siswa baru, santri baru bisa dilihat langsung nanti di Iya, insya Allah. Terima kasih banyak. Instagram officialnya. Baik, Nggih. demikian. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fikum untuk tim semua. Kita cukupkan podcast kita kali ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Ustaz. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.